Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli bin Rahmat dari Prodi Fisika dengan NIM 102240777. Dalam video ini saya akan membawakan ringkasan dari karya ilmiah kelompok kami yang berjudul Pengoptimasian Efisiensi Panel Surya pada Robot Pembersih Sampah Perairan Otomatis. Karya ini membahas tentang bagaimana kita bisa mengembangkan robot pembersih sampah yang ramah lingkungan dengan mengandalkan energi matahari sebagai sumber tenaga utamanya. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini muncul dari permasalahan serius yang kita hadapi saat ini, yaitu pencemaran perairan akibat sampah, khususnya sampah plastik yang mengapung di sungai, danau, hingga laut. Sama-sama ini bukan hanya mengganggu estetika, tetapi juga menghambat aliran air dan membahayakan kehidupan akuatik. Oleh karena itu, solusi berupa robot pembersih sampah otomatis berbasis energi surya menjadi sangat menarik untuk dikembangkan. Namun dalam penerapannya, penggunaan panel surya pada robot ini tidak lepas dari tantangan terutama segi efisiensi konversi energi. Efisiensi panel surya ternyata sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, seperti intensitas dan sudut datang cahaya matahari, suhu udara di sekitar panel, kelembapan perairan, serta akumulasi kotoran dan atau debu pada permukaan panel. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana masing-masing faktor tersebut berdampak pada efisiensi kerja panel surya, serta bagaimana cara mengoptimalkan kinerjanya dalam kondisi nyata di lapangan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dari jurnal-jurnal ilmiah, artikel teknologi, dan laporan riset sebelumnya. Fokus utama kajiannya adalah pada sistem panel surya yang terintegrasi dalam robot pembersih perairan, khususnya dalam kondisi operasional yang dinamis seperti adanya fluktuasi intensitas matahari, hujan percikan air, dan banyaknya bayangan atau benda terapung yang bisa memengaruhi efisiensi penyinaran. Secara teknis, panel surya bekerja berdasarkan prinsip efek fotovoltaik, yaitu saat cahaya matahari mengenai permukaan semikonduktor, seperti silikon. Elektron-elektron di dalamnya akan bergerak menciptakan arus listrik. Namun, agar prosesnya berlangsung dengan maksimal, dibutuhkan kondisi lingkungan yang mendukung. Misalnya, panel harus terkena sinar matahari secara tegak lurus untuk menghasilkan daya listrik yang optimal. Jika sudut daya datangnya miring saja atau panel terkena bayangannya, daya yang dihasilkan akan jauh menurun. Penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi panel yang tepat dapat meningkatkan energi yang dikumpulkan hingga 22-23% per tahun. Apalagi jika dipasangkan teknologi pelacak matahari atau solar tracker. Jadi dia bisa mengikuti cahaya datang matahari dengan menyesuaikan sudut datangnya. Jadi tetap tegak lurus gitu. Selain orientasi tersebut, suhu lingkungan juga menjadi faktor penting. Suhu yang terlalu tinggi justru menurunkan tegangan output dari panel surya. Diketahui bahwa setiap kenaikan suhu 1 derajat bisa menurunkan tegangan sekitar 2 mV. Yang jika dikalikan dengan arus, maka akan berakibat pada penurunan daya yang secara signifikan. Oleh karena itu, pendinginan panel juga menjadi strategi penting. Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan menyemprotkan air ke permukaan panel yang mendinginkannya secara otomatis. Jadi panelnya bisa dingin secara otomatis dengan air tersebut. Penelitian ini bahkan menemukan bahwa penyemprotan selama 5 menit dapat menurunkan suhu panel hingga 10 derajat Celcius dan meningkatkan efisiensi sebesar 12,5%. Kelembapan udara dan kondisi perairan juga tidak kalah penting. Uap air di udara bisa membiaskan atau memantulkan cahaya sehingga mengurangi radiasi yang diterima panel. Selain itu, dalam jangka panjang, kelembapan tinggi juga bisa masuk dalam struktur panel dan menyebabkan kerusakan seperti korosif atau delaminasi. Ini menurunkan efisiensi konversi karena buruknya arus listrik yang dihasilkan. Karena air laut kan bersifat asin ya, jadi sangat-sangat korosif gitu. Tak hanya kelembapan, debu, kotoran, pasir, polusi udara, atau bahkan kotoran burung juga menjadi musuh utama panel surya. Jika panel tertutup dengan lapisan debu, maka cahaya tidak akan mencapai sel surya secara maksimal. Studi menyebutkan bahwa penurunan efisiensi akibat debu bisa mencapai 0,21% per hari. Selain menghalangi cahaya, debu juga dapat menciptakan hotspot. Hotspot itu bukan hotspot tethering maksudnya, jadi kayak spot-spot yang menimbulkan panas atau titik panas di panel surya yang bisa merusak struktur panel surya secara permanen. Faktor terakhir adalah jenis material semikonduktor yang digunakan pada panel. Panel monokristalin memiliki efisiensi tinggi, tetapi mahal, sementara polikristalin lebih murah, namun kurang efisien. Teknologi terbaru seperti sel surya CIGS, copper, indium, gallium, selenide, menawarkan solusi dengan efisiensi yang dapat melebihi 20%
berkat kemampuan menyerap spektrum cahayanya. Material seperti ini dirancang untuk struktur berlapis yang mengoptimalkan penyerapan cahaya serta mengurangi kerugian karena refleksi. Berdasarkan semua tantangan tersebut, penelitian mengusulkan 3 strategi besar untuk meningkatkan efisiensi panel surya pada robot pembersih perairan ini. Yang pertama adalah dari sisi mekatronika. Digunakan sistem solar tracker dan penyemprotan air berbasis suhu yang sudah disebutkan di awal bahwa suhu dapat mempengaruhi efisiensi dari panel surya tersebut. Solar tracker menjaga orientasi panel selalu tegak lurus terhadap matahari. Sementara sistem dingin menjaga suhu panel tetap ideal. Yang kedua dari sisi arsitektur kelistrikan. Yang kedua adalah dari arsitektur kelistrikan. Digunakan microinverter yang memungkinkan setiap panel bekerja secara mandiri. Ini sangat penting untuk mencegah kehilangan daya akibat bayangan parsial, di mana satu panel teduh tidak akan menurunkan kinerja panel lainnya. Yang ketiga adalah dari sisi material. Digunakan lapisan anti-refleksi dan lapisan nano-coating hidrofobik yang memberikan efek seperti daun talas, sehingga air dan debu mudah lepas dari permukaan panel. Lapisan ini terbukti mengurangi kehilangan daya akibat kotoran hingga setengahnya dibandingkan dengan panel surya biasa. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa efisiensi panel surya dapat sebenarnya pada robot bersih sama perairan otomatis sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Namun dengan desain yang adaptif, pengendalian suhu, sistem listrik yang fleksibel, serta pemilihan material yang cerdas, kita dapat secara nyata meningkatkan performa dan ketahanan dari robot-robot ini. Upaya ini menjadi penting untuk mendukung pengembangan teknologi hijau dan efisiensi berkelanjutan, terutama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan perairan kita. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.